Halo, perkenalkan nama saya Felixia Elma Genabas dari kelas PPNB tingkat 1. Saya mahasiswi keperawatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Tukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan jenis sel. Yang pertama, atrofi. Atrofi adalah pengecilan ukuran sel yang disebabkan oleh yang pertama, sel kehilangan substansi sel sehingga menyebabkan berkurangnya ukuran organ. Penyebab yang kedua, penurunan dari sintesis protein dan peningkatan degenerasi protein di dalam sel. Penyebab yang ketiga, kehilangan inervasi, kekurangan suplai darah, kekurangan nutrisi, kehilangan stimulasi endokrin dan aging. Atrofi memungkinkan terjadinya penurunannya fungsi sel, namun bukan merupakan kematian sel. Yang pertama, atrofi otot. Di sini ada gambar atrofi otot yang pertama normal muskul dan gambar atrofi otot yang kedua atrophied muskul. Atrofi otot adalah hilangnya massa otot rangka yang dapat disebabkan oleh imobilitas, penuaan, malnutrisi, obat-obatan, atau berbagai cedera atau penyakit yang memengaruhi sistem muskuloskeletal atau saraf. Malnutrisi mula-mula menyebabkan hilangnya lemak, tetapi juga dapat berkembang menjadi atrofi otot pada kasus kelaparan yang berkepanjangan. Kasus ini dapat diatasi dengan terapi nutrisi. Sebaliknya, kakeksia adalah sindrom hilang otot yang disebabkan oleh penyakit yang mendasari seperti kanker yang menyebabkan atrofi otot yang dramatis dan tidak dapat sepenuhnya disembuhkan dengan terapi nutrisi. Yang kedua, atrofi otak. Di sini ada gambar atrofi otak, gambar A. Atrofi otak manusia berusia 82 tahun, meninges telah tampak bergaris-garis. Atrofi otak gambar B, otak normal manusia berusia 25 tahun sebagai pembanding. Atrofi otak adalah kondisi rusak atau hilangnya sel otak dan sambungannya antara sel otak secara berkelanjutan. Hilangnya sel dan jaringan neuron otak menyebabkan ukuran otak menciut, sehingga lebih kecil daripada ukuran aslinya. Hal tersebut dapat terjadi secara menyeluruh atau general yang menyebabkan otak dapat tampak benar-benar kempis menyusut. Jika kedua lobus otak besar mengalami penyusutan, maka fungsi pikiran sadar seperti emosi, perasaan, kesadaran, dan persepsi dapat terganggu. Begitu pula berbagai fungsi bawah sadar, seperti menggerakkan otot, respon terhadap stimulus, dan kemampuan mengambil keputusan pada akhirnya juga ikut terganggu. Beberapa kondisi medis yang mungkin menjadi penyebab terjadinya atrofi otak seperti 1. Stroke. Stroke terjadi saat aliran darah menuju ke otak terganggu atau berkurang. Hal ini mencegah jaringan otak mendapatkan oksigen dan nutrisi sesuai dengan kebutuhan. Pada saat itu, sel-sel otak akan mati dalam hitungan menit. Kondisi ini tentu menyebabkan berbagai fungsi tubuh yang dikendalikan oleh otak tidak bekerja. Pada kondisi ini, seperti yang telah disebutkan di atas, atrofi otak hadir sebagai gejala dari stroke. Yang kedua, penyakit Alzheimer. Pada penyakit Alzheimer, neuron pada otak mengalami kerusakan dan mati. Kondisi ini menyebabkan sambungan antar neuron juga ikut rusak, sehingga banyak area pada otak yang mulai menyusut. Pada tingkatan yang sudah parah, penyusutan otak dapat menyebabkan berkurangnya volume otak. Yang kedua, nekrosis sel. Sel nekrosis adalah bentuk cedera sel yang mengakibatkan kematian prematur sel-sel pada jaringan hidup dengan autolisis. Nekrosis dapat terjadi karena faktor eksternal atau internal. Faktor eksternal meliputi trauma mekanik, kerusakan pembuluh darah, dan iskemia. Sedangkan faktor internal meliputi gangguan troponeurotik, cedera, dan kelumpuhan pada sel saraf. Enzim pankreas lipase adalah penyebab utama nekrosis lemak. Yang pertama, nekrosis koagulatif.
Di sini ada gambar infrak ginjal yang memperlihatkan gambaran nekrosis koagulatif dengan hilangnya nukleus dan gumpalan sitoplasma, tetapi garis dasar arsitektur tubular dan glomerulus tetap terjaga. Nekrosis koagulatif yaitu berbentuk seperti gel pada jaringan mati, di mana arsitektur jaringan masih bisa bertahan dan masih bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Jenis nekrosis ini biasanya terjadi pada jaringan seperti ginjal, jantung, dan kelenjar adrenalin. Yang kedua, nekrosis caseosa. Di sini ada gambar paru tuberkulosis dengan area luas nekrosis caseosa. Debris caseosa berwarna putih kuning dan berkeju. Fokus nekrosis lemak dengan saponifikasi dalam. Nekrosis caseosa adalah bentuk tersendiri nekrosis yang paling sering ditemukan pada fokus infeksi tuberkulosis. Istilah caseosa berasal dari gambaran makroskopik putih seperti keju di daerah nekrotik sentral. Yang ketiga, nekrosis liquefaktif, ditandai oleh larutnya jaringan akibat lisis enzimatik sel yang mati. Proses ini biasanya terjadi di otak sewaktu terjadi pelepasan enzim-enzim otokatalitik dari sel-sel yang mati. Nekrosis liquefaktif juga terjadi pada peradangan purulen akibat efek heterolitik leukosit polimorfonuklear pada pus. Jaringan yang mengalami liquefaksi menjadi lunak, mudah mencair dan tersusun oleh sel-sel yang mengalami disintegrasi dan cairan. Yang keempat, nekrosis lemak. Di sini ada gambar nekrosis lemak pankreatitis akut. Terjadi akibat kerja enzim-enzim lipolitik pada jaringan lemak. Proses ini biasanya terjadi pada nekrosis pelepasan lipase pankreas ke jaringan peripankreas. Lipolisis ditandai oleh hilangnya kontur sel-sel lemak. Asam-asam lemak yang dibebaskan dari sel mengikat natrium, kalium, dan kalsium. Yang ketiga, hipertrofi. Hipertrofi adalah penambahan ukuran sel dan menyebabkan penambahan ukuran organ. Tidak ada sel baru. Pembesaran terjadi karena peningkatan sintesis organela dan protein struktural. Bisa terjadi secara fisiologis ataupun patologis, bisa juga terjadi karena stimulus dari peningkatan hormon tertentu. Contoh, hipertrofi fisiologik masih pada uterus selama kehamilan, terjadi sebagai akibat rangsangan estrogen dari hipertrofi dan hiperplasia otot polos. Di sini ada gambar hipertrofi fisiologik uterus selama kehamilan. Gambar yang pertama, gambar makroskopis uterus normal kanan dan uterus hamil kiri yang telah diangkat akibat pendarahan pasca partus. Gambar kedua, sel otot polos uterus normal berbentuk kumparan kecil. Bandingkan dengan sel otot polos yang mengalami hipertrofi dan uterus hamil. Gambar yang ketiga, pembesaran yang sama. Yang keempat, hiperplasia. Hiperplasia merupakan peningkatan jumlah sel dalam organ atau jaringan. Hiperplasia bisa secara fisiologis dan patologis. Hiperplasia fisiologik dibagi menjadi dua. Yang pertama, hormonal hiperplasia ditunjukkan dengan proliferasi epitel kelenjar payudara perempuan saat masa pubertas dan selama kehamilan. Yang kedua, hiperplasia kompensatoris, yaitu hiperplasia yang terjadi saat sebagian jaringan dibuang atau sakit. Di sini ada gambar endometrium. Gambar yang pertama normal endometrium dan gambar yang kedua endometrial hiperplasia. Sebagian besar bentuk hiperplasia patologi adalah contoh stimulasi faktor pertumbuhan atau hormonal yang berlebih. Misalnya, jika terjadi gangguan keseimbangan antara estrogen dan progesteron, terjadi hiperplasia endometrial, penyebab lazim pendarahan menstruasi abnormal. Peningkatan sensitivitas terhadap kadar normal faktor pertumbuhan juga dapat mendasari terjadinya hiperplasia patologik.
Proses terjadinya hiperplasia endometrium telah dihubungkan dengan stimulasi kronik estrogen terhadap endometrium dan tidak terbentuknya progesteron dalam tubuh. Beberapa keadaan seperti menopause, obesitas, dan sindrom ovarium polikistik dapat menyebabkan keadaan tersebut sehingga menyebabkan hiperplasia endometrium. Yang kelima, metaplasia. Metaplasia adalah perubahan reversibel pada perubahan tersebut satu jenis sel dewasa atau epitelial atau mesenkimal digantikan oleh sel dewasa lain. Metaplasia merupakan adaptasi seluler yang selnya sensitif terhadap stres tertentu digantikan oleh jenis sel lain yang lebih mampu bertahan pada lingkungan kebalikan. Sering terjadi karena iritasi yang terjadi secara kronis. Pada kondisi ini, sel yang mengalami adaptasi digantikan oleh tipe sel lain yang bisa menghadapi stresor. Contoh, pada prokok, sel epitel kolumnar siliat pada trakea dan bronchi diganti dengan stratified squamous epithelial cell. Iritasi patologis asap rokok menyebabkan sel epitel kolumnar bersilia semu, bersilia penghasil lendir yang melapisi saluran udara digantikan oleh epitel squamosa bertingkat atau batu di saluran empedu yang menyebabkan penggantian epitel di kolumnar secretorius dengan epitel squamosa bertingkat atau metaplasia squamosa. Di sini ada gambar, yaitu esophagus Barrett adalah perubahan abnormal pada sel-sel esofagus bagian bawah yang diduga disebabkan oleh kerusakan akibat paparan asam lambung kronis. Yang keenam, iskemia. Iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya, kondisi yang membahayakan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke. Penyebab iskemia yang pertama memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit diabetes, hipertensi, hipotensi, kolesterol tinggi, obesitas, gangguan pembekuan darah, anemia sel sabit, penyakit seliak, dan gagal jantung. Penyebab yang kedua, kebiasaan merokok. Penyebab yang ketiga, kecanduan alkohol. Penyebab yang keempat, penyalahgunaan nafsa. Dan penyebab yang kelima, jarang berolahraga. A. Iskemia pada jantung. Iskemia jantung terjadi pada pembuluh darah arteri jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya dan dapat mengakibatkan gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung. Gejalanya yang pertama, nyeri dada seperti tertekan. Yang kedua, nyeri pada leher, rahang, bahu, atau lengan. Yang ketiga, detak jantung menjadi lebih cepat. Yang keempat, sesak napas, terutama saat melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, mengeluarkan keringat yang banyak. Dan yang ketujuh, lemas. Di sini ada gambar jantung, di mana berkurangnya aliran darah ke otot jantung akibat penyempitan arteri koroner bisa menyebabkan nyeri dada. B. Iskemia pada usus. Iskemia pada usus terjadi saat arteri pada usus tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup untuk proses pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut, atau berjalan lambat atau kronis. Gejalanya yang pertama, usus kronis ditandai dengan perut kembung, yang kedua konstipasi, yang ketiga muntah, yang keempat nyeri perut selama sekitar 15-60 menit setelah makan, dan yang kelima, sementara iskemia usus akut ditunjukkan dengan nyeri perut secara tiba-tiba, mual serta muntah. Di sini ada gambar usus normal dan inflamed. C. Iskemia pada otak.
Iskemia pada otak merupakan salah satu jenis stroke di mana pasokan darah pada arteri otak terhambat sehingga mengakibatkan sel otak kekurangan oksigen dan dapat berkembang menjadi kerusakan atau kematian sel otak. Gejalanya yang pertama, setengah bagian badan menjadi lemah atau lumpuh. Yang kedua, wajah yang tidak simetris. Yang ketiga, bicara pelo. Yang keempat, gangguan penglihatan yang meliputi kebutaan pada satu mata atau penglihatan ganda. Yang kelima, pusing dan vertigo. Yang keenam, penurunan kesadaran. Dan yang ketujuh, kehilangan koordinasi tubuh. Di sini ada gambar di mana area otak yang tidak mendapatkan suplai darah karena adanya sumbatan pada pembuluh darah sehingga darah tidak dapat melewati sumbatan. D. Iskemia pada tungkai. Iskemia pada tungkai terjadi akibat penyakit arteri perifer di mana terdapat timbunan plak pada arteri tungkai. Berikut adalah gambar dari iskemia tungkai, di mana gambar yang sebelah kiri adalah normal dan yang sebelah kanan adalah tidak normal. Yang ketujuh, trombosis. Trombosis adalah pembentukan gumpalan darah yang tidak normal di dalam pembuluh darah arteri atau vena. Gumpalan darah tersebut dinamakan dengan trombus. Penggumpalan darah yang tidak normal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu trombosis arteri dan trombosis vena. Trombosis arteri ketika trombus menyumbat pembuluh arteri yang biasa terdapat di jantung dan otak. Sedangkan trombosis vena ketika trombus menghambat aliran pembuluh vena yang biasanya ditemukan di kaki. Kondisi ini menyebabkan trombosis superficial, trombosis vena dalam serta emboli paru. Penyebab trombosit arteri: A. Memiliki kebiasaan merokok. B. Menderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi atau diabetes. C. Memiliki berat badan berlebih hingga menderita obesitas. D. Memiliki pola makan yang tidak sehat dan tinggi lemak. E. Memiliki keluarga dengan riwayat trombosis arteri atau aterosklerosis. F. Memiliki gaya hidup kurang aktif, bergerak, atau beraktivitas fisik. G. Mengalami kecanduan alkohol. Dan H. Berusia lanjut. Yang pertama, sumbatan pada pembuluh arteri koroner. Trombosis arteri yang menyumbat pembuluh darah arteri koroner akan menyebabkan serangan jantung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan beberapa gejala berikut. Yang pertama, nyeri dada, kedua, sesak napas, ketiga, pusing, yang keempat, pucat, kelima, keringat dingin, dan yang keenam, mual dan muntah. Yang kedua, sumbatan pada pembuluh arteri ke otak. Jika trombosis arteri menyumbat arteri di otak, maka akan terjadi stroke iskemik. Kondisi ini umumnya ditandai dengan beberapa gejala berikut. 1. Mati rasa atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh. 2. Wajah tampak tidak simetris atau salah satu terlihat lebih turun. 3. Bicara pelo, sulit berbicara atau memahami pembicaraan. Yang keempat, sulit mempertahankan keseimbangan. Yang kelima, sakit kepala atau pusing. Dan yang keenam, sulit menelan. Yang ketiga, sumbatan pada pembuluh arteri perifer. Kondisi ini umumnya terjadi akibat komplikasi dari penyakit arteri perifer. Pada penyakit arteri perifer, penumpukan plak yang terjadi bisa pecah. Akibatnya bisa terjadi gumpalan darah. Gumpalan darah yang menyumbat arteri perifer bisa menyebabkan timbulnya keluhan dan gejala seperti yang pertama, nyeri tungkai. Yang kedua, tungkai tampak pucat, kebiruan atau terasa dingin. Yang ketiga, mati rasa atau kelemahan pada tungkai. Penyebab trombosis vena, yaitu yang pertama, usia di atas 60 tahun.
Yang kedua, duduk diam berjam-jam dan betis jarang berkontraksi. Yang ketiga, terlalu banyak berbaring di tempat tidur. Yang keempat, peningkatan tekanan pada pembuluh darah di panggul dan kaki saat hamil. Yang kelima, efek samping sejumlah pil KB. Yang keenam, merokok, kanker, gagal jantung, penyakit radang usus. Yang ketujuh, punya keluarga yang menderita penyakit sejenis. Dan yang kedelapan, bagian tubuh dipasangi kateter vena sentral dan alat pacu jantung. Gejala trombosis vena yaitu yang pertama, kaki atau lengan bengkak yang umumnya muncul di salah satu sisi tubuh. Yang kedua, kaki sakit, rasa nyerinya mirip kram dan biasanya mulai muncul di betis. Yang ketiga, bagian tubuh yang bengkak, kulitnya kemerahan. Yang keempat, bagian tubuh yang sakit terasa hangat. Terkadang trombosis vena dalam dapat muncul tanpa gejala yang kentara. Ada juga trombosis vena dalam yang berkembang menjadi emboli paru. Berikut adalah gambar trombosis arteri dan trombosis vena. Pada gambar trombosis arteri, gangguan berupa gumpalan darah pada arteri yang berbahaya. Sedangkan gambar pada trombosis vena, gambar sebelah kiri adalah normal leg, sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah leg with DVT atau tidak normal. Yang kedelapan, emboli. Emboli adalah hambatan pada aliran pembuluh darah, dapat berupa gelembung udara atau darah yang menggumpal. Penyebabnya yang pertama yaitu lemak. Hal yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah karena lemak adalah patah tulang. Yang kedua, gumpalan darah. Terjadinya pembekuan darah sehingga menyebabkan darah menggumpal. Yang ketiga, air ketuban. Cairan ketuban mengalami kebocoran sehingga menyumbat pembuluh darah. Yang keempat, kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Dan yang kelima, gelembung udara atau gas juga bisa memasuki aliran darah. Kondisi ini merupakan penyebab kematian utama di antara para penyelam. Gejala emboli. Yang pertama, sesak napas. Yang kedua, sakit pada dada yang lebih parah ketika bernapas dan batuk. Yang ketiga, batuk-batuk bisa mengeluarkan darah. Yang keempat, berkeringat berlebihan dan pusing. Dan yang kelima, detak jantung yang cepat. Jika emboli menghambat aliran darah ke otak, gejala-gejala stroke akan terjadi. Emboli berpotensi menghambat aliran darah ke suatu organ secara menyeluruh dan dapat berakibat fatal. Untuk itu, segera ke rumah sakit apabila mengalami gejalanya. Di sini ada gambar emboli paru, di mana kondisi ketika arteri pulmonalis atau pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru mengalami penyumbatan. Itu saja penjelasan dari saya tentang kelainan jenis sel. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.